Halo siswa-siswi kelas 11 SMA Kristen Anak Panah. Kembali lagi dengan saya Ibu Anastasia Ninotska. Kita akan belajar saat ini tentang aplikasi barisan dan deret bilangan. Pertama yaitu tentang pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan eksponensial, pertumbuhan menurut deret ukur geometri. Pertumbuhan selalu bertambah dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, nilai benda setelah T tahun yaitu dirumuskan HT sama dengan H kali 1 tambah R dipangkatkan T. Yang kedua yaitu peluruhan. Peluruhan eksponensial yaitu peluruhan menurut deret ukur geometri. Peluruhan selalu berkurang dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, nilai benda setelah T tahun dirumuskan HT sama dengan H kali 1 kurang R dipangkatkan T. Lalu ada yang namanya bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Uang yang dibungakan dengan bunga majemuk akan bertambah sebagaimana pertumbuhan. Misalkan nilai awal uang modal adalah M dan pertambahannya dalam periode waktu tertentu adalah bunga yang berlaku yaitu I. Nilai uang setelah T periode dirumuskan MT sama dengan M kali 1 tambah I dipangkatkan T. Yang berikut adalah anuitas. Anuitas adalah suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dalam jumlah sama atau tetap. Jangka waktu tertentu tersebut dinamakan periode. Pembayaran secara anuitas dilakukan setiap akhir periode. Periode pembayaran bisa setiap bulan, triwulan, kuartal, semester, atau setiap tahun. Jumlah pembayaran anuitas terdiri atas angsuran dan bunga. Nilai anuitas A dari suatu pinjaman M dengan suku bunga 1% dirumuskan dengan A sama dengan M kali I per 1 kurang 1 kurang I dipangkatkan negatif T. T merupakan banyaknya anuitas. Hubungan antara anuitas angsuran, bunga, dan sisa pinjaman. Nilai anuitas sama pada setiap akhir periode pembayaran. Anuitas terdiri atas angsuran dan bunga. Nilai anuitas merupakan jumlahan antara angsuran dan bunga. Hubungannya bisa dilihat dari rumus A sama dengan AT tambah BT atau A sama dengan A1 tambah I pangkat T. A adalah anuitas, AT adalah angsuran ke T, A1 adalah angsuran pertama ke 1, BT adalah bunga ke T, BT sama dengan M kali I adalah suku bunga, T adalah banyaknya anuitas. Hubungan antara anuitas, angsuran, bunga, dan sisa pinjaman. Misalkan S1, S2, S3, hingga ST berturut-turut merupakan sisa pinjaman setelah pembayaran pada akhir periode pertama, kedua, ketiga, ke T, maka ST sama dengan ST kurang 1 kurang AT. Dengan S1 sama dengan M kurang A1. Karena rumus M sendiri adalah ST kurang 1. Coba kita lihat ke atas. Oh, belum ada M. Oke, kita lanjut. Besar bunga pada akhir periode ke T dapat dirumuskan BT sama dengan ST kurang 1 kali I.
dengan B1 sama dengan M kali I. Lalu ada rumus angsuran ke T. AT sama dengan A1 kali 1 tambah I pangkat T kurang 1. Atau AT sama dengan AK kali 1 tambah I pangkat T kurang K. A1 adalah angsuran pertama, AK adalah angsuran ke K, AT adalah angsuran ke T, dan I adalah suku bunga. Contoh soal, pada tahun 2000, penduduk suatu wilayah tercatat 25 juta jiwa. Jika tingkat pertumbuhan mencapai 3% per tahun, perkiraan jumlah penduduk di wilayah tersebut pada tahun 2020 adalah, nah ini pilihan gandanya, kita lihat. Diketahui P 25 juta, R-nya 3%. Nah, ditanya PN dengan N sama dengan 20. Berarti gunakan rumus PN sama dengan P tambah 1 tambah R pangkat N. Rumus pertumbuhan. P pangkat P20, 25 juta kali 1 tambah 3% pangkat 20. 1 tambah 3% 1,03 dipangkatkan 20 hasilnya 1,8061 kalikan 25 juta hasilnya 45.152.780 jiwa. Sampai jumpa di latihan soal.